Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla bahawa pada petang ini, sebagaimana yang kita jadualkan, kita akan belajar tentang doa berdasarkan buku 50 atau himpunan 50 doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu baginda ulang-ulangi. Kalau minggu lalu kita telah belajar doa Sayyidul Istighfar, maka pada petang ini kita pula akan belajar satu doa memohon ampunan, doa memohon ampunan daripada segala dosa yang kita telah lakukan dan dosa-dosa yang akan dilakukan. Lihat muka surat 41, 42 dan 43. Kita bacakan doanya dulu. Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullih wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli khataayaya wa amdi wa jahli wa hazli wa kullu dhalika 'indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Antal muqaddimu wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Hadis ini sangat kuat karena ia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Musa al-Ash'ari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa seperti itu. Hanya saja sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, salah satu syarat agar doa kita lekas dikabulkan oleh Allah, kita hendaklah berdoa dengan penuh yakin. Kita hendaklah berdoa dengan penuh yakin. Dan keyakinan tidak akan mungkin tercapai bila kita tidak faham apa yang kita doa. Macam mana
berdoa meminta dengan penuh keyakinan kepada Allah tentang sesuatu, sedangkan sesuatu yang kita minta kita tak tahu. Oleh sebab itu, syarat supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, kita mesti yakin. Dan keyakinan barulah datang bila kita faham apa yang kita minta. Itu sebabnya Ustaz selalu ulang-ulang. Doa yang paling sering kita ucap seharian. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim. Doa kita belum tentu diterima oleh Allah bila kita tidak yakin. Sebab kita tidak tahu siapa sebenarnya orang-orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim. Kita dah jelaskan dengan panjang lebar. Mereka adalah 4 kelompok. Nabi, Siddiq, Syuhada, Salihin. Itu sebabnya mulut memohon. Anggota kita mesti mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syuhad as-siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq. Asy-syuhada seperti Umar, Uthman dan Ali. Dan orang-orang saleh. Barulah besar kemungkinan doa kita akan terkabul sebab kita yakin. Apalagi dalam tafsiran surat Yasin pada Ahad yang lalu, Allah sendiri yang menyebut bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di atas jalan yang lurus. Ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, adalah rasul yang benar-benar diutus, pembawa jalan yang lurus, mengajar manusia ke jalan yang lurus. Oleh sebab itu, besar kemungkinan Allah tak akan kabulkan. Walaupun puluhan kali kita mohon ihdinas siratal mustaqim, apabila tindak tanduk harian kita tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beramal, dalam beribadat. Impossible. Mustahil. Itu maksudnya doa baru dikabulkan oleh Allah, kita mesti yakin. Dan keyakinan tak akan tercapai bila kita tak faham apa yang kita minta. Okey, dalam hal ini kita terjemahkan dulu. Pertama, terjemah harfiah. Setelah kita tahu doa tadi itu doa yang kuat, sahih, sebab ia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang kita terjemahkan. Apa yang Nabi minta? Allahumma ghfir li dhunubi wa khataayaya kullaha. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan kesalahanku keseluruhannya. Coba tengok Nabi minta. Padahal Nabi tak pernah buat salah. Nanti kita akan jelaskan maksudnya dalam terjemah ma'nawiyah. Ya Allah, berilah aku kekuatan dan perbaikilah hidupku. Perbaikilah ya Allah kehidupanku. Maaf, Ustaz tersalah baca. Ustaz terjemahkan. Terjemah harfiah. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim.
Rabbi ighfirli khati'ati wa jahli. Artinya, ya Tuhanku, ampunkanlah aku terhadap segala kesalahanku dan segala kejahilanku. Wa israfi fi amri kullihi, dan sikap keterlaluanku dalam segala urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan terhadap segala yang engkau lebih mengetahui daripada aku. Allahumma ighfir li khataayaya wa amdi wa jahli wa hazli wa kullu dzalika 'indi. Ampunkanlah kesilapanku. Apakah kesilapanku itu yang aku sengaja dan kesalahan karena kejahilanku dan kesalahan di dalam senda gurauanku? Kalau itu suatu kesalahan, padahal aku hanya bersenda gurau, juga ampunilah ya Allah. Dan segala kesilapan yang muncul dari diriku, tak kira disengaja atau tidak disengaja. Seterusnya, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Apakah terhadap dosa-dosaku masa silam dan terhadap dosa-dosaku yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku lakukan secara terang-terangan. Tolong ya Allah, ampunkan semuanya itu. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Dan apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku lakukan secara terang-terangan, Engkaulah yang maha dahulu, Engkaulah yang maha akhir, dan Engkau maha kuasa terhadap segala sesuatu. Allahu Akbar. Cukup lengkap permohonan yang kita panjatkan kepada Allah agar Allah ampun segala dosa kita. Nah, sekarang kita berpindah kepada terjemah ma'nawiyah. Dengan kata lain, apa dia syarah al-hadis? Makna setiap bahagian dari doa-doa tadi. Mari kita kaji. Hadirin dan hadirat, Ustaz kumpul penjelasan tentang doa tadi sampai 8 muka surat A4 dalam bahasa Arab. Kalau kita ingin jelaskan secara detail, mungkin memakan masa berjam-jam. Tapi Ustaz coba ingin ringkaskan sebagai kesimpulan. Pertama sekali, kita kena yakin doa tadi berdasarkan hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cuma kata ulama hadis ketika membahas doa ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam katsirat tawajjuh ila rabbih bid-du'a wal istighfar wal zikr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak bertawajjuh ila rabbih,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, bercakap dengan Allah, berdoa melalui doa, wal istighfar, mohon ampunan, dan yang ketiga az-zikr, berzikir. Doa, istighfar, dan zikir. Wa min adiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jami'ah ma jaa fi hadzal hadis. Salah satu doa yang komprehensif, yang syumul, yang menyeluruh, yang lengkap, antara lain adalah doa ini. Doa ini termasuk salah satu doa Nabi yang sangat lengkap, komprehensif, minta dari segala sudut agar diampuni oleh Allah. Yang disengaja, tak disengaja, yang terang-terangan dilakukan, yang dilakukan secara sembunyi, dosa-dosa dulu, dosa-dosa yang akan datang. Hatta kalaulah terdapat dosa dalam gurauan, senda gurauan, niat kita main-main tapi dosa, juga tolong ya Allah ampunkanlah semuanya. Itu maksudnya. Kita awali permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli khati'ati wa jahli. Ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku. Ampunkanlah maknanya hapuskanlah. Jangan diberi dosa ya Allah terhadap segala perbuatan yang tidak elok. Sama ada aku lakukan itu dengan sengaja atau karena aku lakukan itu berdasarkan kejahilanku. Dan kata ulama hadis, wa hadza min adabid du'a wa tawaddu' ma'allahi 'azza wa jalla. Ungkapan seperti itu dalam berdoa, ia termasuk salah satu adab berdoa. Wa tawaddu', merendah diri ke hadapan Allah. Humble, tidak sombong. Kita akui, kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang kita buat secara terang-terangan, kadang-kadang kita buat sembunyi-sembunyi. Jadi pengakuan ini membawa makna adab ketika berdoa. Begitu juga kita nyatakan, kadang-kadang aku buat sesuatu itu karena keterlaluan. Hadirin dan hadirat, dalam Islam keterlaluan semua tak boleh. Yang namanya keterlaluan tak boleh. Walaupun beberapa hari yang lalu kita ada sebut, keterlaluan ada dua jenis. Ada namanya ghulun haq, ada namanya ghulun batil. Keterlaluan dilarang. Rosaknya agama umat terdahulu karena mereka keterlaluan dalam beragama. Tapi kita dah jelaskan. Yang dilarang itu keterlaluan yang batil.
Keterlaluan yang batil ini, kita sangka baik, tapi sebenarnya tak baik. Terlalu cinta kepada seseorang, sehingga kita ikut saja sikap dan perbuatan orang yang kita sayangi. Tak boleh. Ustaz ingatkan para jemaah semua, kata-kata Imam Ibnul Qayyim. Ana uhibbu Syekh al-Islam Ibn Taimiyah. Aku sayang Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Walakinnal haqqu ahabbu ilaihi minhu. Tetapi kebenaran aku lebih sayangi daripada beliau. Maknanya Ibn Taimiyah andai kata mempunyai pandangan yang silap, salah, sebab beliau juga manusia biasa, tidak maksum, aku tidak ikut, walaupun itu adalah pandangan Ibn Taimiyah. Jadi kalau pakai ikut saja, itu namanya ghillun batil. Karena yang dilarang itu keterlaluan yang batil, pemahaman terbaliknya tidaklah menjadi salah bila itu ghillun haq. Keterlaluan, tapi keterlaluan yang benar. Apa contohnya? Islam agama dalil. Islam agama hujah. Lalu kita bersungguh-sungguh ikuti kelas ustaz-ustaz yang bila bercakap saja bawa dalil Quran Sunnah, bawa hujah Quran Sunnah. Kita tak mau dengar ustaz-ustaz yang bercakap asal bercakap tanpa membawa dalil. Itu namanya ghillun haq. Ada di antara bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa yang sangat senang dengan kelas-kelas seperti ini. Sebab semua yang kita katakan ada dalilnya. Tak mau dengar mana-mana penceramah, YouTube ke, TikTok ke, andai kata YouTube tersebut membahas persoalan agama, TikTok membahas persoalan agama, tapi tak bawa dalil, ketepikan. Nah, itu namanya ghillun haq. Ghillun haq dibolehkan. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan itu. Mudah-mudahan Ustaz Uday juga begitu. Kalau ditanya tentang sesuatu yang Ustaz tak tahu dalilnya, Ustaz mengaku, mohon maaf, Ustaz tak tahu. Seperti pertanyaan sesetengah jamaah tentang faraid, pembahagian harta pusaka, tentang zakat. Ustaz tahu secara umum, tapi secara detail, anak dapat berapa, suami dapat berapa, ibu bapa dapat berapa, itu Ustaz kurang mahir. Ustaz terus terang saja, tolong tanya kepada PPZ atau Jabatan Agama terdekat. Sebab agama ini amanah. Kalau kita salah memberi pandangan, kita akan dikenakan dosa. Okey, dalam hal ini kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Sebenarnya amalan-amalan dosa yang kita tak sengaja, tak tahu itu dosa,
tidak diberi dosa oleh Allah. Tak dosa. Rufi'al qalam. Pen akan diangkat, maknanya tidak ditulis menjadi suatu dosa. Apabila kita lakukan sesuatu itu karena kita jahil. Karena kita tak tahu itu dosa. Namun demikian kita minta juga, sama ada dosa aku yang aku lakukan disengaja atau tidak disengaja, ampunkan jugalah ya Allah. Ini semua memberi isyarat adab, humble, merendah diri kita ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya menjadi pembahasan para ulama. Nabi-nabi tidak pernah buat dosa. Apakah juga mereka tak pernah buat dosa-dosa kecil? Mereka itu maksum dari dosa besar ke juga dosa kecil? Itu pertanyaannya. Jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan semua rasul maksum, terpelihara dari dosa-dosa besar saja. Dan boleh berlaku terhadap rasul dan para nabi dosa-dosa kecil, saghair, yang mereka terpelihara hanya daripada kabair, dosa-dosa besar saja. Sebab dosa-dosa kecil itu tidak dosa dan tidak perlu memohon ampunan kepada Allah pada asalnya. Itu pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeza dengan pandangan golongan Mu'tazilah yang banyak gunakan akal. Kata Mu'tazilah, para rasul mesti terpelihara sama ada dari kabair, dosa besar, juga daripada saghair, dosa kecil. Itu pandangan Mu'tazilah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah lupa. Pernah. Sehingga ditegur oleh Allah. Itu pandangan jumhurul ulama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersenda gurau. Semuanya itu tidak termasuk ke dalam dosa. Okey. Setelah kita jelaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diampuni oleh Allah segala dosanya masa lalu. Dan kalau pun ada dosa yang akan datang, sudah pun diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Apa pengajaran yang dapat kita ambil, Pak Ustaz? Walaupun Nabi telah dijamin masuk syurga, walaupun telah dijamin diampuni segala dosa masa lalu dan yang akan datang, tapi mengapa beliau minta juga agar Allah ampuni? Kata ulama hadis, ini menunjukkan bayanun mudawatun Nabi, bayanun bimudawamatin Nabi ala doa.
Ini menunjukkan bahawa Nabi itu senantiasa berdoa. Itu satu. Nabi walaupun telah dijamin masuk syurga dan diampuni segala dosanya, tapi tetap minta kepada Allah agar diampuni. Yang keduanya, faedahnya yang kedua, ini yang paling penting, tahdzirul mu'min alla yaghtar bi'amalih wa la ya'man min makrillah. Artinya, berdoanya Nabi mohon ampunan Allah ini menunjukkan satu warning, satu amaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beriman supaya mereka jangan tertipu dengan amal mereka. Mentang-mentang banyak beramal, kononnya Allah pasti masukkan dia ke dalam syurga. Dia juga membawa peringatan dari Nabi. Banyaknya Nabi berdoa, membawa pengajaran bahawa orang yang beriman jangan merasa aman dari azab Allah. Kita tak boleh merasa aman dari azab Allah. Kita beramal memang beramal. Tapi yang punya otoriti menerima amalan kita atau tidak, itu otoriti milik Allah. Walaupun kita nampaknya tak ada buat dosa, malah banyak beramal saleh, tidak bermakna kita aman daripada siksaan Allah. Besar kemungkinan kita beramal kurang ikhlas. Itu juga boleh mengakibatkan amal kita ditolak. Mungkin kita beramal tapi tidak ikut cara Nabi. Sebab syarat amal diterima ada dua. Ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua ikut cara Nabi. Jadi dengan doa kita agar Allah ampun segala-galanya, dosa yang kita pernah lakukan disengaja atau tidak disengaja, terang-terangan atau sembunyi, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pengajaran bahawa Nabi adalah senantiasa berdoa kepada Allah setiap hari. Malah ada riwayat mengatakan Nabi minta ampun pada Allah tidak kurang dari 70 kali dalam sehari. Kalau kita amalkan hadis Nabi, setelah salam, salat fardu, kita disuruh baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau itu hanya yang kita amalkan 5 kali, maknanya 5 kali 3 baru 15 kali. 5 kali 3. Itu pun kalau baca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah buat dosa, minima ada riwayat 100 kali, ada riwayat 70 kali. Kita ambil yang minimanya 70 kali. Padahal baginda tidak pernah berdosa. Maunya kita yang belum tentu masuk syurga ini sepatutnya lebih daripada 100 kali. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nabi mohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa baginda telah diampuni, dari sudut lain pula ini memberi isyarat min babis syukur lillah.
Karena Nabi ingin bersyukur pada Allah. Wa ta'liman li ummati. Dan ia mengandung pengajaran bagi umatnya. Kalau Nabi saja yang telah dijamin masuk syurga, diampuni segala dosa, minta ampun saja lebih dari 70 kali. Ini membawa pengajaran kepada umat supaya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum lagi kita bawa dari sudut lain. Pernah ingat tak apa yang Ustaz pernah sebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kegunaan istighfar ini ada dua. Yang paling utama, kata Nabi, wahai umatku, kamu tidak akan ditimpa bencana, musibah, bala yang besar selama aku masih hidup, berada di tengah-tengah kamu. Tetapi apabila aku sudah tiada, yang dapat menghalang kamu daripada ditimpa musibah, bala, bencana adalah istighfar. Kesimpulan daripada sabda tersebut, bencana dapat dihalang oleh Allah dari menimpa kita. Musibah-musibah yang besar ada dua. Pertama, ketika baginda masih hidup. Yang bahagian ini kita tak dapat, sebab baginda telah wafat meninggalkan kita. Tapi kita masih berpeluang untuk mendapat yang satu lagi. Apa dia? Cara supaya terhindar daripada musibah, bencana yang besar, banyak-banyak istighfar. Lebih-lebih lagi istighfar yang panjang lengkap ini. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampun kita. Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli khataayaya wa amdi wa jahli wa hazli, hingga akhir. Baca selalu kalau kita ingin terhindar daripada bencana. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nampaknya ini dulu yang dapat Ustaz jelaskan pada petang ini. Mudah-mudahan para jemaah sekalian dapat mengamalkan doa ini